Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat Nabi yang tinggal bersama Nabi yang bernama Alqamah bin Qais. Alqamah ini adalah sahabat Nabi yang ahli ibadah, yang dikenal sebagai seorang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatannya sungguh luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Alqamah ini, di samping dia seorang ahli ibadah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu dia durhaka kepada ibundanya. Alqamah seorang ulama, seorang sahabat Nabi, ahli ibadah, akan tetapi dia durhaka kepada ibunya. Di mana letak durhakanya Alqamah kepada ibunya? Yaitu di dalam sejarah kita lihat, Alqamah mempunyai seorang istri. Alqamah lebih mementingkan, lebih mendahulukan istrinya dibandingkan ibundanya, sehingga ibundanya Alqamah ini merasa sedih, merasa disampingkan oleh anak kandungnya, sehingga timbul dalam hati seorang ibu, yaitu marah kepada anaknya yang bernama Alqamah. Ketika Alqamah memberikan sesuatu kepada ibundanya, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan ibundanya, sehingga hati ibundanya terpecik ataupun terasa sakit karena Alqamah anak kandungnya lebih mementingkan istrinya dibandingkan ibundanya. Disitulah letak kedurhakaan Alqamah kepada ibundanya. Saudaraku dimanapun berada, sehingga singkat cerita, Alqamah ini dalam keadaan sakit. Setelah Alqamah ini sakit, sudah sekian lama dia sakit, sehingga timbullah yaitu di akhir hayatnya, di akhir hayat, yaitu kematiannya, Alqamah ini tidak bisa menghembuskan nafas yang terakhir. Nafas Alqamah yaitu sampai di kerongkongan. Lalu datanglah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Alqamah, dan para sahabat datang menjenguk Alqamah ini. Lalu Alqamah ini tidak bisa menghembuskan nafas yang terakhir, menghembuskan yaitu nafasnya mengakhiri kehidupannya, atau kita sebut dengan kematian. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri Alqamah, "Wahai istri Alqamah, apakah Alqamah ini pernah sering melakukan kejahatan?" Lalu istrinya menjawab, "Tidak ya Rasulullah." "Apakah Alqamah ini ada hutang piutang, ada kesalahannya kepada orang lain?" Lalu istri Alqamah ini menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu istrinya setelah ditanya, maka ditanyalah para sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai para sahabat, kenapa Alqamah ini?" Lalu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alqamah orang yang ahli ibadah ya Rasulullah.
Alqamah orang yang taat dalam beribadah, akan tetapi Alqamah ini dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan ibundanya. Maka Rasulullah SAW pergi menemui ibunda Alqamah. Setelah ditemui, ibunda Alqamah ini berada di dalam rumahnya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada ibunda Alqamah, "Wahai ibunda Alqamah, apakah engkau sayang kepada Alqamah anakmu?" Lalu ibundanya menjawab, "Sayang ya Rasulullah." "Apakah Alqamah ada kesalahan kepadamu?" Lalu ibundanya menjawab, "Ada ya Rasulullah." Lalu ketika itu ibundanya menjawab, "Ya Rasulullah, Alqamah anakku mempunyai kesalahan kepadaku, yaitu dia lebih mendahulukan istrinya dibandingkan diriku ibundanya, sehingga rasanya hatiku dikecilkan, sehingga aku merasa terpencil dari anak kandungku sendiri ya Rasulullah." Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada ibunda Alqamah, "Wahai ibunda Alqamah, apakah engkau memaafkan anakmu Alqamah tersebut?" Lalu ibundanya menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak memaafkan anak kandungku tersebut, karena dia lebih mementingkan istrinya dibandingkan aku sebagai ibundanya." Lalu Nabi SAW bertanya kembali, "Wahai ibunda Alqamah, apakah engkau memaafkan anakmu yang sekarang dalam golgoroh, dalam sakaratul maut, ingin menghembuskan nafas terakhir? Dia tidak bisa menghembuskan nafas terakhirnya karena ada kesalahannya kepada engkau ibundanya." Lalu ibundanya ini menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak akan memaafkan anak kandungku tersebut." Lalu Nabi SAW menjawab dari pernyataan apa yang disampaikan oleh ibunda Alqamah ini, "Wahai ibunda Alqamah, kalau engkau tidak sayang lagi kepada anakmu, tidak mau memaafkan kesalahan anakmu, maka anakmu akan kami bakar dengan kayu bakar dengan api yang begitu besar." Lalu hati seorang ibu yang mengandung anaknya, apakah rela anaknya dibakar hidup-hidup? Apakah seorang ibu rela anaknya dibakar di keramaian yang banyak? 9 bulan seorang ibu mengandung, melahirkan, membesarkan. Jiwa dan kasih sayang seorang ibu tidak akan lepas kepada anaknya. Lantas pada saat itu juga ibunda Alqamah ini berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ibunda Alqamah memaafkan kesalahan anak kandungku yang bernama Alqamah. Walaupun sungguh berat rasanya ya Rasulullah, saya memaafkan kesalahan anakku." Lalu Nabi SAW tidak jadi mengumpulkan kayu bakar dengan para sahabat ingin membakar Alqamah ketika itu. Maka Alqamah ketika dilihat setelah pulang dari rumah ibunda Alqamah ini, Alqamah telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, yaitu mengakhiri kehidupannya. Saudaraku dimanapun berada, apa yang kita dapat kita ambil dari kisah seorang ulama, seorang sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, taat beribadah kepada Allah? Apa yang kita ambil dari kisah tersebut? Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita taat menjalankan ibadah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi perlu kita berbakti kepada kedua orang tua kita, perlu kita berbakti kepada ibunda kita, kepada ayah kita, karena hablum minallah dan hablum minan nas harus seimbang, hai saudaraku. Ketika kita mau menjadi seorang ahli ibadah,
taat beribadah kepada Allah. Jangan lupa kewajiban kita kepada kedua orang tua kita, kepada ibunda kita dan ayah kita, yaitu berbakti kepada mereka. Ketika kita tidak mau berbakti kepada kedua orang tua kita, maka seperti Alqamah tersebut yang hidup di zaman Nabi, yaitu tidak bisa menghembuskan nafasnya yang terakhir karena durhaka kepada ibundanya. Oleh karena itu, yang dapat kita ambil pelajaran, berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada Allah. Inilah yang harus kita jalankan dalam menghadapi kehidupan ini. Berbakti kita kepada orang tua, lalu kita jalankan perintah Allah, taat beribadah kepada Allah. Insya Allah kematian kita pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.